Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sari Humairah, Stambuk B1C1190003, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Haloleo. Pemimpin pasar merupakan perusahaan yang biasanya mengungguli perusahaan lain dalam perubahan harga, pengenalan produk baru, jangkauan distribusi, dan intensitas promosi. Pemimpin merupakan titik orientasi bagi para pesaing suatu perusahaan, baik untuk menentang, meniru, atau menghindarinya. Ada beberapa strategi pemimpin pasar. Yang pertama, memperluas pasar keseluruhan. Ada 3 cara pendekatan, yaitu: pertama, pemakai baru. Setiap kelas produk mempunyai potensi untuk menarik pembeli yang tidak peduli terhadap produk itu atau yang menolak produk itu karena harga atau tidak adanya atribut-atribut tertentu. Yang kedua, pengguna baru. Pasar dapat diperluas melalui penemuan dan mempromosikan penggunaan-penggunaan baru suatu produk. Yang ketiga, strategi perluasan ketiga adalah meyakinkan masyarakat untuk menggunakan lebih banyak produk pada setiap kesempatan penggunaan. Yang kedua, mempertahankan pangsa pasar. Selain berusaha memperluas, pemimpin pasar harus terus mempertahankan terhadap serangan pesaingnya. Ada 3 cara yang bisa dilakukan, yaitu pertahanan posisi. Kebanyakan ide dasar pertahanan adalah membangun suatu benteng di sekeliling daerahnya yang tidak dapat diruntuhkan. Yang kedua, pertahanan rusuk. Pemimpin pasar seharusnya tidak hanya menjaga daerahnya saja, tetapi juga bergerak membuat penjagaan di luar posnya untuk melindungi sisi yang lemah, atau mungkin digunakan untuk basis invasi untuk serangan balik. Yang ketiga, pertahanan mendahului. Gerakan pertahanan yang lebih agresif adalah melakukan serangan terhadap musuh sebelum musuh mulai serangannya. Pertahanan ini menyatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang keempat, pertahanan serangan balasan. Kebanyakan pemimpin pasar ketika diserang akan menanggapinya dengan serangan balasan. Pemimpin tidak dapat tinggal diam dalam menghadapi potongan harga, gemerlapnya promosi, perbaikan produk, atau invasi penjualan yang dilakukan oleh pesaingnya. Yang kelima, pertahanan bergerak. Melibatkan lebih banyak pemimpin yang secara agresif mempertahankan daerahnya. Pemimpin memperluas daerahnya masuk ke daerah baru yang dapat dijadikan pusat untuk bertahan dan menyerang di masa depan. Yang keenam, pertahanan penciutan. Penciutan terencana bukan meninggalkan pasar, tetapi menutup daerah yang lebih lemah dan mengalihkan sumber dayanya untuk pasar yang lebih kuat. Penentang pasar merupakan perusahaan yang secara agresif mencoba memperluas pangsa pasarnya dengan menyerang pemimpin, perusahaan nomor 2 atau perusahaan kecil lainnya. Ada beberapa strategi penentang pasar, yaitu: yang pertama, menentukan sasaran dan lawan strategik. Penentang pasar harus menentukan dulu sasaran strategiknya. Tujuan strategik dari kebanyakan pemimpin pasar adalah meningkatkan pangsa pasar mereka, memikirkan bahwa hal tersebut akan mengarah pada perolehan laba yang lebih tinggi. Pada dasarnya, penyerang dapat menyerang 3 jenis perusahaan. Yang pertama, menyerang pemimpin pasar, di mana strategi ini berisiko tinggi namun hasilnya dapat tinggi pula. Yang kedua, menyerang perusahaan yang sebanding dan yang tidak bekerja dengan baik serta keuangannya dalam kondisi lemah. Yang ketiga, menyerang perusahaan lokal atau kecil yang tidak baik dan keuangannya lemah. Yang kedua, memilih strategi penyerangan. Titik awal dikenal sebagai prinsip massa, yang menyatakan bahwa daya tempur
Yang unggul harus dipusatkan pada waktu dan tempat yang tepat untuk tujuan yang tegas. Kita dapat membuat kemajuan dengan membayangkan musuh yang menduduki suatu daerah pasar tertentu. Strategi penyerangan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, serangan frontal. Penyerangan dikatakan melakukan serangan frontal apabila ia mengerahkan besar-besaran kekuatannya untuk melawan musuhnya. Ia menyerang kekuatan musuh, bukan kelemahannya. Hasilnya tergantung pada siapa yang lebih kuat dan lebih tahan. Yang kedua, serangan rusuk. Prinsip utama dari perang modern adalah pemusatan kekuatan melawan kelemahannya. Penyerang mungkin menyerang pada sisi yang kuat untuk menyibukkan pasukan yang bertahan, tetapi kemudian melakukan serangan yang sesungguhnya di rusuk atau di belakangnya yang tidak terduga oleh pasukan bertahan. Yang ketiga, serangan pengepungan adalah usaha untuk meraih daerah musuh melalui serangan kilat terpadu. Dilakukan dengan melibatkan serangan besar di beberapa sisi, sehingga musuh harus melindungi muka, sisi, dan belakang. Serangan pengepungan masuk akal bila penyerang memiliki sumber daya yang lebih baik. Yang keempat, serangan menghindar merupakan serangan yang tidak langsung, artinya menghindari musuh dan menyerang pasar yang lebih mudah untuk memperluas basis sumber daya. Yang kelima, serangan gerilya adalah pilihan lain yang ada di pasar penyerang, khususnya pasar yang lebih kecil yang mempunyai modal yang lebih lemah. Perang gerilya terdiri dari tempur dengan serangan kecil, serangan terputus-putus pada daerah yang berbeda dengan tujuan mengganggu, mengacaukan musuh, dan akhirnya menancapkan kakinya secara permanen di tempat tersebut. Pengikut pasar adalah perusahaan nomor 2 yang memilih untuk tidak menimbulkan gejolak. Biasanya takut mengalami kerugian yang lebih banyak daripada mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, pengikut memiliki strategi untuk ikut aktif dalam pertumbuhan pasar. Ada 3 strategi yang dibedakan. Yang pertama, penduplikat atau cloner. Cloner berusaha menyamai produk, distribusi, iklan, dan lainnya seperti yang dilakukan pemimpin pasar. Cloner yang ekstrim adalah pemalsu yang memproduksi produk pemimpin. Yang kedua, peniru atau imitator. Imitator meniru beberapa hal dari pemimpin tetapi menjaga diferensiasi dalam kemasan, iklan, penetapan harga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengubah atau adapter. Adapter mengambil produk pemimpin dan mengubah dan sering pula memperbaiki produk tersebut. Adapter mungkin memilih menjual ke pasar yang berbeda dan menghindari konfrontasi langsung dengan pemimpin. Namun seringkali adapter tumbuh menjadi penentang masa depan. Perusahaan lebih kecil umumnya menghindari persaingan melawan perusahaan lebih besar dengan mengarah kepada pasar kecil yang tidak menarik perusahaan besar. Karakteristik ceruk pasar yang ideal. Yang pertama, ceruk merupakan suatu ukuran dan daya beli yang cukup untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, ceruk mempunyai potensi pertumbuhan. Yang ketiga, ceruk tidak menarik pesaing-pesaing utama. Yang keempat, perusahaan memiliki keahlian dan sumber daya yang diperlukan untuk melayani ceruk dalam model superior. Yang kelima, perusahaan dapat mempertahankan dirinya sendiri melawan serangan pesaing utama melalui goodwill pelanggan yang telah dibangun. Penceruk mempunyai 3 tugas yang menciptakan ceruk: memperluas ceruk, melindungi ceruk. Sebagai contoh, Nike, produsen sepatu olahraga, secara konstan menciptakan ceruk baru dengan mendesain sepatu khusus untuk olahraga dan berbagai kegiatan seperti naik gunung, bersepeda, dan lain-lain. Kemudian Nike memperluas dengan mendesain versi dan merek yang berbeda. Akhirnya, Nike harus melindungi posisi kepemimpinannya ketika pesaing-pesaing baru memasuki ceruk. Terima kasih.